Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi, kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi, kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Berlinang, Mas intanmu terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Woi, Papua itu bukan tanah kosong. Mau dibawa kemana negeri ini? Jangan dihentikan sementara, hentikan selamanya, Pak. Buset dah, Bapak Bahlul ini bener-bener ya. Kalian-kalian itu para pejabat-pejabat gimana sih pikirannya, ha? Kalian juga para pengusaha, ya? Para pengusaha, lu pada itu yang kreatif dikit. Jangan mau kaya dari hasil bumi doang, dari hasil ngerusak bumi, lu. Mikir tuh, orang Raja Empat itu adalah keindahan dunia, diakui di dunia. Sampai teman-teman bule gue aja semuanya pengen berkunjung ke sana. Lu pade yang pengennya cuma dapat hasil dari mengkerut kekayaan negara. Lu kagak peduli yang kayak gitu. Lu nggak peduli apa rusak tuh lingkungan. Kalau rusak lingkungan Indonesia itu bisa berdampak ke dunia juga. Tahu nggak sih? Ngerti nggak sih kalian semuanya? Paham nggak sih kalian itu orang-orang kaya yang kekayaannya dari hasil mengkerut kekayaan negara? Anjir. Ini juga Pak Bahlul dari kemarin omongannya selalu kontroversi aja. Ampun deh gua, Pak, tolong dong jangan bikin malu orang Timur, Pak. Orang Timur itu terkenal kritis, Pak. Nggak geblek, tolong ya. Apalagi ini Papua, Pak, di sana. Kenapa nggak fokus mensejahterakan orang Papua sana? Jangan kok kerut apa aja yang ada di Papua. Maunya kalian itu, dari dulu, dari puluhan tahun lalu kalian fokusnya mengkerut hasil bumi dari Papua. Nggak ada kalian fokus gimana caranya mensejahterakan orang Papua. Gile nih. Kalian juga para pengusaha juga. Ayo dong para pengusaha sekarang lebih cerdas. Kayanya itu bukan dari kelicikan, Lu kayak orang-orang kaya orang luar sana tuh, kayanya kaya rayanya dari memutar otak, bikin teknologi. Kekayaannya itu bukan dari hasil bumi semata-mata. Gitu kalau misalnya orang kaya pun nggak ada otak. Kita juga nggak bodoh-bodoh amat. Tambang-tambang yang kalian bikin, tambang nikel lah, tambang apalah, itu semua bukan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi untuk kesejahteraan orang-orang tertentu di Indonesia dan entah buat siapa lagi. Gue juga heran ada yang kayak gini, menteri pariwisatanya mana? Mana menteri pariwisata tuh? Hampir rusak tuh, mau dirusak tuh. Raja Empat tuh, pariwisata terindah di dunia. Menteri pariwisata harusnya turun tangan ini. Sekaligus pikirin gimana caranya mengembangkan Raja Empat itu supaya wisatawan-wisatawan dunia itu tertarik buat datang kayak ala-ala Hawaii. Bukannya kalian diam aja tempat wisata yang diakui terindah di dunia mau dirusak. Yap, sudah tahu kan biang kerok kerusakan alam di Raja Empat tidak lain adalah Mulyono, Bahlil, dan juga Wapres Plangap Plongo yang saat ini menjadi bulan-bulanan rakyat Indonesia karena kerusakan yang dia lakukan terhadap alam yang ada di Raja Empat. Nah, untuk sementara ini Bahlil berstatement bahwa dia menghentikan penambangan untuk sementara, bukan untuk selamanya, tapi untuk sementara. Dan ini tentunya menjadi respon yang sangat luar biasa dari sebagian rakyat Indonesia yang tidak terima akan kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh para biadab-biadab ini yang hanya berpikir soal keuntungan pribadi tanpa berpikir bagaimana Indonesia diacak-acak, alamnya dirusak seperti itu. Dan saya kira sangat miris apa yang dilakukan oleh mereka hanya untuk persoalan keuntungan pribadi dan para oligarki sampai rela-rela merusak negeri ini. Untuk itu, baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar selanjutnya dari netizen maupun tohokan buat Mas Wapres Plangap Plongo dan juga Bahlil Lahadalia sebagai budaknya Mulyono yang setia menuruti ide-ide busuk Mulyono. Untuk itu langsung saja ke videonya. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu,
Program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Kalian masih ingat statement ini kan? Ini adalah statement andalan si Wapres Plonga-Plongo di masa kampanye dan di debat Pilpres kemarin. Di kampanye kemarin, si Wapres Plonga-Plongo ini menganggap bahwa hilirisasi nikel adalah salah satu cara untuk memajukan perekonomian negara, untuk mengurangi kemiskinan, untuk mengurangi jumlah pengangguran. Hilirisasi nikel ini bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Bisa membuka lapangan pekerjaan. Inti yang disampaikan si Wapres Plonga-Plongo tentang hilirisasi ini adalah hal-hal yang sifatnya menarik dan menguntungkan. Kalau sekarang program yang dia andalkan terbukti ditolak warga, ditolak karena hanya lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif, ditolak karena hanya meninggalkan kerusakan alam, ditolak karena hanya menguntungkan oligarki, sedangkan warga hanya mendapatkan kerusakan alam, menanggung kerusakan alam, menanggung dampak-dampak negatif, entah itu kesehatan dan lain-lain. Ketika program yang dia andalkan terbukti hanya omong-omong kosong soal mengurangi jumlah kemiskinan lah, mengurangi jumlah pengangguran lah, bisa menyerap lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya lah. Ketika statement yang dia bikin di debat kampanye kemarin jelas-jelas bertolak belakang dengan kenyataannya sekarang, gimana Wapres Plonga-Plongo ini sekarang? Kok nggak pernah menanggapi soal hilirisasi yang sekarang sedang ramai jadi perbincangan? Kemana Wapres ini sekarang? Raja Ampat, Bahlil kau bukan orang Papua, kau stop jual Papua demi jabatan. Bahlil stop jual Papua. Bahlil kau stop jual Papua. Serakah, munafik, dan biadab, ya, kejam. Kata-kata itu pantas kita alamatkan kepada mereka yang berkolusi. Penambang, baik legal maupun ilegal. Penambang nikel, ya, pemberi izin pejabat, ya, pusat maupun daerah, ya. Mereka ini menghancurkan hutan yang lestari, hutan yang hijau, menghancurkan laut yang terumbu karangnya begitu indah, laut yang bersahaja, ya. Semua ini hancur seketika karena limbah-limbah nikel, ya. Hasil galian yang mengalir ke laut dan semuanya menjadi hancur. Belakangan Raja Ampat baru kemudian melahirkan suara-suara kritis, ya. Padahal pulau-pulau yang indah, ya, biota laut yang indah, hutan yang lestari yang hijau, tidak hanya di Raja Ampat, di pulau Papua yang lain, di pulau Halmahera, di Sulawesi, semuanya hancur, ya, hancur berantakan, ya, gundul dan lautnya kabur alias rusak, ya, terumbu karangnya hancur semua. Ini karena ambisi dan keserakahan mereka, ya. Di otak mereka hanya uang, uang dan uang, ya. Mereka yang menambang, uang masuk ke kantong mereka. Pemberi izin pusat dan daerah, pemerintahnya, ya, dapat bagian mengalir ke kantong mereka. Dan itu adalah kolusi yang berjalan di negara ini. Kolusi yang menjadi kebiasaan para pejabat dan pengusaha di negara ini. Mereka tidak pernah mau tahu, oh ini pulau yang harus kita jadikan unggulan untuk ekosistem pariwisata. Oh ini lautnya harus benar-benar bersahaja dengan terumbu karang yang baik. Kita jadikan juga ekosistem pariwisata. Oh ini hutan yang lestari. Di otak mereka tidak ada itu, guys. Di otak mereka adalah uang, uang dan uang. Dan itu kebiasaan yang mereka selalu lakukan. Jadi mereka tahu sebenarnya siapa sih yang menambang, siapa sih yang merusak. Nanti sudah ada suara-suara kritis baru. Oh nanti kita panggil, nanti kita evaluasi, kita stop dulu, akan kita turunkan tim investigasi. Pret, ya, brengsek, ya. Seolah-olah nggak tahu, padahal mereka tahu siapa sih sebetulnya otaknya. Dan setiap proses perizinan di daerah maupun di pusat dilakukan melalui sebuah kebijakan, itu semuanya terlibat, ya. Jadi semestinya mereka tidak harus merusak hutan Raja Ampat atau pulau-pulau Raja Ampat karena mereka udah tahu itu adalah salah satu destinasi, ya, yang andalan Indonesia, masuk dalam 10 destinasi andalan Indonesia, ya, dan itu sudah mendunia. Tetapi mereka tidak peduli itu, guys. Bagi mereka itu duit, dan otak mereka jadi pejabat cuma kejar duit, ya. Jadi kita rakyat ini memang selalu digitukan, ya.
ya mereka anggap mereka lah yang paling berkuasa di negara ini ya. Karena itu saya pantas kita sebut mereka adalah bajingan ya.